Selamat sore rekan-rekan semua. Sore, Mbak. Sore, Boleh, Mbak. Mbak. Ya, terima kasih ya atas waktunya telah disempatkan untuk interview online kali ini bersama saya sendiri, Jessica, selaku HR di PT Indomaju. Teman-teman semua, mungkin bisa kita mulai dengan perkenalan diri ya. Mungkin bisa dimulai dengan Saudara Michael. Ya, terima kasih Mbak Jessica selaku HR. Perkenalkan, nama saya Michael Soresto. Saya merupakan mahasiswa lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Saya kebetulan lulus di tahun 2020. Jadi ini saya mau mencari pekerjaan pada kesempatan kali ini. Ya, itu aja Mbak Jessica. Oh ya, Universitas Padjadjaran ya, Mas Michael. Iya, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan Mas Nugi untuk perkenalannya. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nugi Sapta, saya lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan saya mengambil fakultas ini karena sesuai dengan passion saya, dan juga saya mendaftar pekerjaan ini tentunya sesuai dengan passion saya. Dan saya sama seperti Mas Michael, saya lulus di tahun 2020 dengan IPK cum laude. Wah, bagus sekali ya Mas Nugi. Sesuai dengan passion-nya, memang kami juga membutuhkan, sesuai dengan interview ini, kami sedang mencari seorang PR untuk PT Indomaju. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Dinda untuk perkenalannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Nesya Bastari. Saya lulusan dari Universitas Pancasila. Saya lulus di tahun 2020. Tujuan saya melamar di PT ini karena saya tertarik dengan pekerjaan ini. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali ya kalau dilihat dari background rekan-rekan semua. Seperti yang rekan-rekan juga tahu, kalau PT Indomaju sendiri ini sedang mencari lowongan kerja seorang public relation atau humas di PT Indomaju sendiri. Saya juga ingin bertanya kepada Mas Michael, kenapa Mas Michael memilih PT Indomaju untuk mengapply sebagai seorang humas atau public relation di PT Indomaju? Ya, untuk alasan saya memilih untuk meng-apply di PT Indomaju, sebelumnya saya juga pernah memiliki latar belakang sebagai seorang mengikuti event organizer. Nah, di situ saya sering bertemu dengan orang-orang, lalu bagaimana saya bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan background itu, saya mencoba untuk meng-apply. Nah, saya juga untuk menjadi seorang humas itu juga menurut saya itu adalah karena adanya komunikasi baik kegiatan ke dalam maupun keluar. Jadi ini sesuai dengan lulusannya saya, latar belakang selama saya menempuh pendidikan S1. Selain itu juga adanya landasan untuk berpikir serta untuk adanya kejelasan arah dan tujuan di mana nanti sebagai seorang humas saya harus bisa mau dibawa kemana nih perusahaan yang nantinya jika saya masuk, gitu sih Mbak. Oh ya, bagus sekali ya Mas Michael. Memang kita juga mencari seseorang yang passion, apalagi memang dari rekan-rekan sekalian juga background-nya juga jurusan ilmu komunikasi ya, sesuai dengan seorang humas dan atau public relation memang pada dasarnya memiliki background lulusan ilmu komunikasi. Saya juga ingin bertanya kepada Mas Nugi, kira-kira jika Mas Nugi kami terima sebagai salah satu bagian dari perusahaan kami di PT Indomaju, kira-kira program apa aja yang akan Mas lakukan untuk
PT Indo Maju ini? Ya, baik. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita atau saya nantinya akan menjadi seorang PR itu bisa menciptakan sebuah hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang akan kita wakili. Nah, nanti publik atau stakeholder atau sasaran halayak terkait sama-sama bisa diharapkan bakal terciptanya pandangan yang pokoknya hasil yang terbaik dari organisasi dan juga perusahaan yang terkait yang bakal diwakilinya. Dan juga tentunya nanti akan kedua pihak tersebut saling menghargai dan juga keuntungan dan toleransi akan didapat dari kedua belah pihak. Dan soal program yang saya akan bawakan atau saya akan jalani di sini untuk perusahaan Indo Maju, yang pertama itu saya akan ada perencanaan mengambil keputusan dan juga tentang mengkomunikasikan dan juga pelaksanaan, dan tentunya saya akan mengevaluasi program humas yang akan saya jalankan. Seperti itu. Wah, bagus ya, saya sangat tertarik memang melihat beberapa program yang dipaparkan. Ada beberapa bagian-bagian yang memang juga ditonjolkan, bahkan pada akhir dari program itu juga ada evaluasi yang menurut saya itu bagian atau part yang bagus ya untuk program seorang humas. Tapi menurut Mas Nugi sendiri nih, gimana, ada nggak sih dasar biar rencana program itu bisa berhasil? Ya, menurut saya semuanya ada dasarnya dari yang sudah saya sebutkan tadi tentang program humas saya yang saya akan aplikasikan di PT Indo Maju ini, seperti perencanaan mengambil keputusan yang dimana nanti kita akan berkaitan dengan opini, sikap, dan juga reaksi dari mereka yang dengan berkepentingan dengan aksi dan juga kebijaksanaan atau suatu kepentingan suatu organisasi. Dan juga setelah itu dalam perencanaan mengambil keputusan ini kita akan melakukan evaluasi berupa fakta-fakta dan juga informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Dan juga di tahap ini saya akan menetapkan suatu fakta dan juga informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Jika kita melihat program saya, yaitu ada 4 bagian, di mana tadi sudah saya sebutkan tentang perencanaan mengambil keputusan, dan sekarang tentang mengkomunikasikan. Nah, jadi sikap-sikap opini dan juga ide-ide yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal, itu juga bisa menjadi penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan pihak yang berkepentingan, itu pasti bakal diberikan. Jadi kita bakal terus berkomunikasi tanpa adanya halangan dari kedua belah pihak. Terus terkait pelaksanaannya di program ini, tentunya saya akan memberikan informasi yang berkenan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberi dukungan sepenuhnya. Lalu yang program saya yang terakhir itu adalah mengevaluasi, di mana program ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja saya yang sudah saya jalankan sebelumnya. Jadi di sini saya akan mengadakan penilaian terhadap hasil program kerja atau aktivitas PR yang telah dilaksanakan, termasuk mengevaluasi keefektifan teknik manajemen dan juga komunikasi yang telah digunakan. Seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Ya, benar banget sih. Kalau misalnya dilihat dari bagian-bagiannya juga memang kurang lebih sama dengan PT Indo Maju ya. Memang tapi ada beberapa bagian yang merupakan kebaruan ya, kalau misalnya saya dengar dari Mas Nugi. Seperti yang rekan-rekan tahu juga, kalau seorang PR itu kan merupakan seseorang yang akan membuat citra baik bagi perusahaan ya. Saya juga ingin bertanya kepada Mbak Adinda, kira-kira Mbak Adinda, menurut Mbak Adinda sendiri, ada nggak sih manfaat dalam melakukan perencanaan kerja oleh seorang PR? Dan kalaupun ada manfaatnya, untuk Mbak Adinda sendiri bisa dipaparkan tidak manfaatnya seperti apa saja? Baik, menurut saya
perencanaannya itu mengefektifkan dan mengefisien kondisi kerjasama antar pihak terkait. Lalu kita bisa menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perencanaan tanpa arah yang jelas, konteksnya akan dibawa kemana. Lalu kita mampu melihat secara keseluruhan maupun kemampuan operasional organisasinya. Kita juga bisa menetapkan klarifikasi rencana kerja nih, rencana strategis, rencana tetap, dan rencana khusus. Lalu kita juga bisa mengefisienkan sumber dayanya. Dan untuk saya... Ya, bisa dilanjutkan, Mbak. Oh, baik. Dan menurut saya, untuk saya sendiri manfaatnya ini saya bisa bekerja sama antara pihak terkait dengan saya membuat nanti rundown-nya tuh seperti apa untuk kerjanya tuh seperti apa ke depannya. Lalu saya mampu menjalankan operasional organisasi. Nanti di sana saya akan melihat secara keseluruhan ini tuh mau dibawa kemana, terus strategi apa yang nantinya akan dibuat. Begitu aja sih Mbak kalau menurut saya. Mbak Dinda, bagus sekali ya pemaparannya. Saya ingin tahu ya Mbak, kira-kira apa aja sih kelebihan dari Mbak Adinda sendiri? Kelebihan diri Mbak Adinda? Ya, kalau menurut saya, kelebihan saya sendiri, saya mampu mengefisienkan sumber daya. Yang maksud dari sumber daya ini sendiri adalah saya mampu melakukan, misalkan kantor menyuruh saya apa, saya mampu membuat rancangan ke depannya seperti apa dengan baik dan benar sih, Mbak. Baik sekali ya, Mbak Adinda, dan dari rekan-rekan lainnya juga saya melihat bahwa memang benar-benar sesuai dengan background atau passion dari rekan-rekan sekalian ya untuk mengambil peran seorang PR di PT Indomaju. Ya baik teman-teman semuanya, mungkin sekian dari interview kita sore hari ini. Teman-teman juga selanjutnya akan dihubungi lagi oleh saya sendiri selaku HR untuk melakukan psikotes, dan ketika ada kegiatan lanjutnya lagi akan kami hubungi lebih lanjut lagi dari PT Indomaju untuk interview offline-nya. Terima kasih banyak rekan-rekan untuk waktu dan kesempatan pada waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, Selamat Mbak. sore. Baik, Sore, terima Mbak. kasih Mbak. Selamat Baik, sore. terima kasih. Selamat sore.